Baik, di sini pertama saya akan melakukan tindakan pengenalan gejala tanda dari kala 2. Yang pertama adalah doran atau doran menyerang, lalu ada perjo atau perineum menonjol, vulva atau vulva membuka, dan teknus atau pada anus. Di sini saya temukan adanya tanda gejala tanda kala 2. Selanjutnya saya akan memeriksa alat-alat. Di sini saya mempersiapkan dari oksitosin dan juga spet. Selanjutnya saya akan melakukan menggunakan celemek. Baik, setelah menggunakan celemek, di sini saya akan melepaskan dari perhiasan dan juga melakukan tindakan cuci tangan. Cuci tangan dengan gerakan 6 langkah. Selanjutnya saya akan menggunakan dari satu handscoon terlebih dahulu untuk memasukkan dari oksitosin ke dalam spet. Di sini kita anggap handscoon ini sebagai handscoon steril. Selanjutnya kita masukkan dari oksitosin ke dalam spet sebanyak oksitosin 10 unit ke dalam spet. Selanjutnya kita tutup. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke penggunaan dari handscoon ke sebelahnya. Yang sebelahnya. Kita anggap ini sebagai handscoon steril. Baik, setelah kita menggunakan handscoon steril, kita lanjutkan dengan pembersihan dari vulva dan perineum. Vulva dan perineum kita bersihkan dengan menggunakan dari kasa yang sudah diberikan air DTT. Kita bersihkan dari vulva ke arah perineum lalu dibuang. Lalu dibersihkan kembali dari arah vulva ke perineum lalu dibuang. Selanjutnya saya akan melakukan dari pemeriksaan dalam yaitu dengan 2 jari kita nilai pada pembukaan dari ibu. Baik, di sini ibu pembukaan sepanjang 4 cm, selebar 4 cm yang menjadi bukaan 4 dan juga ketuban positif atau teraba ketuban sudah pecah. Baik, jika sudah selesai di sini kita melakukan dekontaminasi dengan melarutkan dari handscoon ke cairan klorin 0,5% dengan proses terbalik selama 10 menit. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan DJJ dengan cara posisikan dulu bayinya dan diraba bagaimana bagian punggungnya. Setelah kita lakukan, kita saya akan dengar DJJ-nya. Baik, DJJ-nya yaitu 120 kali per menit. Di sini ibu belum bukaan lengkap, jadi kita tunggu beberapa saat. Baik, setelah 4 jam di sini saya akan melakukan pemeriksaan kembali untuk menilai dari bukaan ibu. Yang pertama adalah melakukan penyesuaian kembali dengan gerakan 6 langkah dan menggunakan handscoon. Setelah menggunakan handscoon, sini kita bersihkan kembali dari vulva ibu dengan kasa steril yang sudah diberikan DTT dari arah vulva ke perineum lalu dibuang, dan dari arah vulva ke perineum lalu dibuang, dan dilakukan beberapa kali hingga bersih. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dalam untuk menilai dari bukaan ibu diperiksa. Baik, di sini ibu bukaannya sudah 10 cm dengan effacement 100% dan juga di sini ketubannya positif yang berarti ibu sudah mengalami pembukaan lengkap dan pecah ketuban. Baik, selanjutnya kita lakukan dekontaminasi pada baskom yang sudah berikan larutan klorin 0,5% dengan posisi terbalik dan direndam selama 10 menit. Selanjutnya kita periksa kembali dari DJJ bayi, kita posisikan dan raba di mana bagian punggung bayi baik di sebelah kanan. Selanjutnya kita dengarkan dari DJJ-nya. Baik, di sini DJJ-nya 128 kali per menit yang masih dalam batas normal. Baik ibu, dari pemeriksaan di sini saya menemukan bahwasanya ibu sudah bukaan lengkap, air ketuban sudah pecah, dan juga DJJ-nya sudah 128 kali per menit. Sehingga di sini ibu mohon mengambil posisi yang nyaman untuk nanti kita lakukan menerang seperti itu. Selanjutnya kita lakukan KI kepada keluarga pasien. Baik bapak, di sini ibunya sudah bukaan lengkap dan juga sudah pecah ketuban. Di sini bapak mohon untuk membantu dan menyemangati ibu dalam proses persalinan dan mohon dibantu untuk memposisikan ibu dalam posisi setengah duduk pada saat mengalami kontraksi. Dan selanjutnya kita lakukan bantuan kepada ibu untuk menerang, membimbing ibu menerang, di mana ibu dibantu menerang agar benar dan efektif, di mana ibu diposisikan dalam posisi setengah duduk, di mana di setiap kontraksinya ibu dipersilakan untuk beristirahat dan kita bisa berikan asupan air, intake cairan secara oral kepada ibu, dan juga di sini nilai DJJ di setiap kontraksi. Di sini kita lihat DJJ-nya.
Baik, setelah itu kita apabila tidak ditemukan persalinan pada primigrafida dalam 2 jam, itu bisa kita rujuk, dan tidak ada persalinan dalam 1 jam pada multigrafida bisa kita rujuk. Selanjutnya kita akan pada saat bukaan sudah lengkap, kita akan lakukan persiapan dari persalinan. Di sini persiapan persalinan kita lakukan dengan cara memberikan handuk di atas perut ibu, lalu handuk di bawah bokong ibu yang sudah dilipat sepertiga bagian. Lalu juga kita siapkan meja resusitasi serta handuk. Bantal untuk bahu, lalu kain untuk menghangatkan bayi, dan handuk untuk mengeringkan bayi. Baik, di sini alat-alat sudah selesai. Selanjutnya saya akan membuka dari tutup partus set dan melakukan gerakan cuci tangan dengan gerakan 6 langkah. Di sini saya gunakan kembali handscoon steril DTT yang sudah sangat steril. Baik, di sini kita mulai dari proses persalinan. Pada saat vagina ataupun vulva membuka sekitar 5-6 cm, kita lakukan fiksasi atau jaga dari perineumnya dengan tangan berbentuk C pada perineum agar tidak terjadi perobekan, dan tangan kiri memegang dari kepala bayi dengan lembut. Di sini kita lihat apakah ada litan klipis atau tidak. Jika ada, kita bisa longgarkan ataupun bisa kita potong jika terlalu erat. Baik, di sini kita bisa tunggu dari bayi tidak ada litan pusar, sehingga kita bisa tunggu dari bayi mengalami paksi luar. Jadi mohon izin dokter untuk memutar dari manekin. Baik, jika bayi sudah mengalami paksi luar seperti ini, kita lanjutkan dengan teknik pemegangan biparietal. Tangan kanan biparietal, kita tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah, dan lakukan manuver curam ke bawah kita lakukan untuk mengeluarkan dari bahu anterior, dan curam ke atas dilakukan untuk mengeluarkan bahu posterior. Selanjutnya di sini kita lakukan penopangan dan susur. Tangan kanan melakukan penopangan dan tangan kiri menyusuri dari bahu, siku hingga kaki. Baik, setelah itu jika bayi sudah lahir, kita nilai apakah bayi cukup bulan, apakah air ketuban jernih, apakah bayi menangis atau tidak, dan apakah bayi bergerak aktif. Jika semuanya iya, kita bisa lanjutkan ke tahapan dari pembersihan bayi. Di sini kita bersihkan dari bayi, dari wajah hingga ke kaki, kecuali vernix pada telapak tangan dan telapak kaki. Setelah itu kita buang handuk yang sudah basah dan kita ganti dengan handuk kering, maksud saya kain yang masih kering. Selanjutnya di sini kita letakkan dari bayi di atas perut ibu. Setelah kita letakkan bayi di atas perut ibu, di sini kita nilai apakah masih ada bayi atau tidak. Kita lakukan pemeriksaan vaginal dalam dan kita nilai apakah masih ada bayi atau tidak. Baik, tidak ada bayi lagi, selanjutnya saya akan melakukan EE pada ibu. Baik ibu, di sini saya akan melakukan pemberian oksitosin. 1 menit pertama pasca persalinan kita berikan suntikan oksitosin. Suntikan oksitosin dilakukan pada sepertiga paha atas di distal lateral. Kita lakukan penyuntikan. Baik. Kita suntikkan pada bagian distal dari paha. Kita anggap ini sebagai bagian paha ibu. Kita aspirasi sedikit. Jika tidak ada darah, kita lakukan penyuntikan. Baik, setelah itu kita bisa buang. 2 menit pasca dari persalinan, di sini kita bisa melakukan pemotongan dari tali pusat menggunakan klem. Klem pertama kita letakkan sekitar 3 cm dari pusat bayi. Lalu lem kedua kita letakkan 2 cm dari klem pertama dengan melakukan pengurutan ke arah ibu. Setelah itu kita lakukan pemotongan pada tali pusat dan menjaga agar pisau tidak mengenai dari bayi. Mohon maaf sebelumnya, ini harusnya karena keterbatasan alat, ini harusnya masih mengunci.
Baik, setelah itu kita bisa letakkan dari gunting ke tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya di sini untuk tali pusat bayi kita ikat dengan benang DTT dan juga diberikan simbol terikat. Setelah itu kita bisa lepas dan bayi diposisikan terbalik ke arah ibu untuk inisiasi menyusui dini. Selanjutnya kita bisa pasangkan topi kepada bayi dan beri kehangatan pada ibu dan bayi dengan menggunakan selimut. Mohon izin untuk mengambil dari plasenta. Baik, di sini plasenta sudah terlepas dari bayi. Selanjutnya kita melakukan pengurutan pada plasenta yang masih terhubung dengan ibu dengan cara mengurutnya hingga 5 cm di depan dari vulva. Di sini selanjutnya kita akan melakukan dari PTT atau plasenta tegang terkendali. Kita posisikan tangan kiri di bagian fundus ibu dan melakukan gerakan dorsokranial sambil melakukan penegangan pada plasenta, diarahkan lurus dengan lantai dan ke arah bawah. Pada saat kontraksi terjadi, kita lakukan penegangan dan diarahkan ke atas. Nah, hal ini dilakukan sampai dengan adanya tanda-tanda pelepasan plasenta, yaitu adanya tali pusat yang memanjang, uterus globuler, dan juga adanya darah memuncar atau memancar. Baik, setelah itu akan pelan-pelan akan terlepas. Pada saat nanti plasenta sudah terlihat di introitus vagina, kita bantu dari kelahiran plasenta menggunakan 2 tangan, lalu kita putar hingga dari selaput ketuban itu terpilih. Nah, setelah itu kita lakukan masase pada ibu. Masase dilakukan dengan lembut. Setelah masase kita lihat pada bagian plasenta apakah bagian maternal dan juga pada bagian bayi itu sempurna ataupun apakah ada yang tertinggal. Selanjutnya kita nilai juga pada bagian ibu apakah ada perdarahan dan juga apakah ada vagina ataupun perineum yang mengalami laserasi. Baik, di sini tidak temukan ada vagina ataupun perineum yang mengalami laserasi. Selanjutnya saya melakukan dari tindakan pasca kelahiran. Di sini saya tidak selanjutnya mohon maaf, saya akan memasukkan dari plasenta ke tempat yang sudah disediakan. Ini kita masukkan. Dan kita simpan. Selanjutnya di sini kita melakukan mengecek dari perdarahan, baik tidak ditemukan ada yang perdarahan pervaginam. Selanjutnya kita biarkan dari ibu dan bayi untuk mengalami kontak fisik selama 1 jam, minimal 1 jam. Selanjutnya kita berikan dari salep mata antibiotik pada bayi dan juga injeksi vitamin K1 1 mg pada paha kiri. Selanjutnya 1 jam setelahnya kita berikan imunisasi hepatitis B pada paha kanan. Baik, di sini selanjutnya saya akan melakukan tindakan evaluasi. Evaluasi dilakukan berupa pertama kontraksi dan juga kemungkinan ada perdarahan yaitu 2-3 kali dalam 15 menit pertama pasca persalinan, lalu tiap 15 menit pada 1 jam pertama pasca persalinan, dan tiap 20-30 menit 2 jam pasca persalinan. Selanjutnya di sini saya akan melihat dari atau mengestimasikan dari volume darah yang keluar dan juga mengajari dari keluarga pasien bagaimana teknik masase yang benar pada uterus. Selanjutnya di sini saya menilai dari nadi, tekanan darah, dan juga kandung kemih ibu setiap 15 menit pada 1 jam pertama pasca persalinan dan tiap 30 menit 2 jam pasca persalinan. Selanjutnya di sini suhu ibu diukur setiap 2 jam. Untuk bayi kita nilai setiap 15 menit napasnya normalnya 40-60 kali per menit dan juga suhunya yaitu 36,5 dan 37,5 derajat Celcius. Baik, di sini untuk evaluasi sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan keamanan kebersihan. Keamanan kebersihan dilakukan dengan cara menaruh bahan-bahan yang terkontaminasi di larutan klorin 0,5%. Baik, di sini untuk
selanjutnya saya akan melakukan pembersihan pada ibu menggunakan dari air DTT. Di sini pembersih alat-alatnya juga alat-alat juga sudah dimasukkan ke larutan klorin. Jadi bahan dan alat dimasukkan ke larutan klorin. Selanjutnya adalah membersihkan dari ibu dari kontaminasi menggunakan air DTT dan ditaruh di larutan klorin. Selanjutnya adalah kita bantu dari ibu menggunakan pakaian kering agar nyaman dan juga hangat, dan kita sampaikan kepada keluarga pasien untuk memberikan semangat serta memberikan makanan atau minuman yang ibu inginkan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pembersihan dari area persalinan, dibersihkan dengan cairan klorin 0,5%. Ibu mohon diangkat bokongnya, dibersihkan, lalu diletakkan kembali di larutan 0,5%. Baik, di sini untuk pembersihan sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan cuci tangan. Dilakukan dekontaminasi handscoon pada larutan klorin 0,5% dengan posisi terbalik dan melakukan tindakan cuci tangan pada air mengalir. Kita anggap ini sebagai wastafel mengalir. Kita lakukan cuci tangan dan gerakan 6 langkah pada air mengalir. Mohon maaf. Dan juga membuka dari celemek. Saya ulang kembali untuk melakukan tindakan cuci tangan dan gerakan 6 langkah. Baik, dan mengirimkan tangan. Selanjutnya saya akan mencatat dari hasil pemeriksaan dan temuan pada partitur graf.